Hurairah berkata, qalu di situ sahabat Nabi, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Imam Tirmizi dikisahkan bahwa paman Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib melihat Nabi Muhammad sudah cukup umur untuk diajak dagang, maka diajak berdagang ke negeri Syam, ke negeri Irak. Ternyata di Syam itu sekarang negara Suriah atau Lebanon atau Palestina, itu wilayah Suriah. Yordan masuk ya. Ketika beliau sedang berjalan dengan kendaraannya, satu kafilah, ternyata di sudut sana ada satu orang dengan jamaahnya di depan satu tempat ibadah mempelototin. Jadi banyak kafilah-kafilah yang lewat, tapi dia melihat ini kok beda sendiri. Dia lihat ke bawah, dia lihat ke atas, dia lihat ke bawah, dia lihat ke atas. Di atas selalu ada awan yang mengiringi, adem. Terus di beberapa wilayah di Syam itu ada pohon-pohon, walaupun tidak banyak. Dia lihat pohon-pohon kok ketika ada awan itu lewat ikut nunduk. Dia pikir dia halu, dia ucuk-ucuk matanya kayak Bang Dik ngelabuin antum barusan ya. Ilmu apa katanya tadi? Ilmu jatuh cinta. Aduh, bohong banget itu, hoax itu ya. Abul hoax. Tapi keren, bisa bikin hidup kita semalaman ya gak? Orang ini ternyata bernama Bukhairah. Siapa namanya? Dia memimpin satu gereja, kanisa. Dan dia hafal kitab Injil. Di dalam kitab Injil yang dia baca, Nabi akhir zaman yang dikabarkan Yesus, Isa, tidaklah dia berjalan kecuali ada awan mengiringinya. Tidaklah dia melewati pohon kecuali pohon tunduk kepadanya. Tidaklah ia berjalan di terik matahari, melainkan bayang-bayangnya tidak ada. Gimana mau ada bayang-bayangnya? Dia kan cahaya. Ditambah ada awan di atasnya. Cahaya, kena cahaya matahari yang gak ada bayang-bayangnya. Kan nur. Pembukaan kita tadi apa? An-nur. Wa usalli wa usallim ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Beliau itu nur, maka gak kelihatan cahaya, gak kelihatan bayang-bayangnya. Sebanyak itu kafilah yang lalu, hanya kafilah Abu Thalib yang diberhentikan. Lalu diajak makan. Setelah diajak makan ditanya, ya Abu Thalib, siapa bersamamu? Kata Abu Thalib, gak ada, ini doang. Tapi dia lihat di atasnya kok sekarang gak ada awan. Ternyata Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad di kendaraannya. Apa kata beliau? Bukhairah, wahai Abu Thalib, pasti ada yang kau tinggal. Karena tanda-tanda yang tadi dilihat tidak ada. Lalu Abu Thalib mengatakan, oh ada, anakku masih kecil, masih remaja, belum anak bawang lah. Kata beliau, panggil dia, atau temukan aku dengannya. Di saat itulah Abu Thalib mempertemukan Nabi Muhammad dengan Bukhairah. Ternyata mereka langsung berdialog. Bukhairah ngomong, Abu Thalib, hadza sayyidul alamin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sama seperti kalam Sayyidina Jibril kepada Sayyidatuna Aminah. Wahai Abu Thalib,
Ini tuh nabi, bahkan penutupnya para nabi. Dialah sayyid anbiya dan mursalin, bahkan dia adalah sayyid penghulu alam semesta. Bengong aja Abu Thalib, apa kata Bukhairah. Tapi dia percaya, karena dia merasakan keajaiban itu. Lalu beliau mengatakan, wahai Abu Thalib, janganlah bawa anakmu ke Rum. Rum itu Syam dulu, Rum Timur. Jika engkau membawa anakmu ke sana, maka ahlu Rum sayaktuluna, akan membunuhnya. Maka setelah itu Abu Thalib tidak ngajak lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pengembala lagi, nyamar lagi jadi jadi Nabi itu nyamar aja. Berarti Abu Thalib kenal nggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenal. Nggak lama setelah itu Bukhairah itu wafat, karena dia sudah ketemu dengan Nabi akhir. Itulah kesempurnaan dari Bukhairah. Dia ketemu Nabi akhir zaman. Itu masih remaja loh, belum umur 25. Cuma pelajaran yang kita terima di sekolah, anak-anak kita dapat, nggak tahu di sini gimana nih bukunya yang dipakai. Diangkat jadi nabi umur 25, itu nggak sahih. Dalam hadis Imam Tirmizi dan hadis Imam Darimi disebutkan ada dua versi. Nabi ditanya oleh para sahabat. Qala Abu Hurairah berkata, Qalu di situ sahabat Nabi, mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diangkat jadi nabi? Kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, masih bahannya air dan tanah. Udah diangkat jadi, berarti nabi pertama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesat nggak ngomong begini? Hah? Nabi pertama Nabi Muhammad. Sesat nggak ngomong begitu? Dalilnya apa tadi? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bukan Turmuji ya. Turmuji nama kawan An itu. Dalam hadis Imam Abu Darda nanya, wahai Rasulullah, mata tadri, kapan engkau tahu annaka nabiyyun, kalau engkau itu seorang nabi? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dulu ketika aku main-main dengan saudara susuku di Bani Sa'diyah, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap turun secepat kilat, lalu mereka mengatakan, itu si Muhammad, Nabi akhir zaman. Kata yang satu lagi, ya, ternyata itu malaikat Jibril dan Mikail. Langsung Nabi Muhammad diambil, dibelah dadanya, dikeluarkan di situ jantung, dan ada dua noda. Sekelas Nabi Muhammad belum dewasa, di kolbunya sudah ada dua noda. Kita kira-kira berapa noda nih? Aduh, jangan-jangan noda kita paling banyak. Noda yang duduk di depan ini paling banyak dibandingkan antum yang di bawah. Cuma kita lagi keberuntungan aja dapat di depan ya Pak Kiai. Nabi Muhammad mengatakan, aku sadar aku jadi nabi saat malaikat itu turun. Umur 7 tahun atau 5 tahun dalam riwayat yang lain, Nabi sudah sadar beliau seorang nabi. Sadarnya, tapi diangkatnya kapan? Sebelum itu. Jadi tidak benar Nabi diangkat umur 25. Beliau diangkat jauh sebelumnya. Umur 25 itu nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah itu yang benar ya. Pendek cerita, karena ini cerita maulid, jadi nggak boleh panjang-panjang. Sampai ke cerita lahir dan remaja. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah aku jalan di suatu pegunungan yang ada bebatuannya, illa wa yusallimu alayya, kecuali batu-batu itu menyapaku mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Itulah yang kita baca di
depan-depan sini. Ya, ya Rasulullah salamun alaik. Itu dia, itu dari situ tuh. Itu kalam langsung dikalamkan pohon-pohon. Nabi melewati pohon, pohon mengatakan salaf atas engkau wahai Rasulullah. Nabi melewati ada onta-onta, ada hewan. Itu semuanya langsung tunduk sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tanpa sengaja dia melihat onta sujud kepada Nabi. Langsung dia ikut sujud bersama onta. Nabi ambil kepalanya, Nabi angkat. Kenapa engkau sujud wahai sahabatku? Apa jawaban beliau? Wahai Rasulullah, jika onta tidak berakal pun tahu engkau Rasul, maka ia sujud kepadamu. Tentu kami lebih berhak sujud kepada engkau. Tapi Nabi menolak dan mengatakan, jika manusia boleh sujud ke manusia, maka istrilah yang sujud kepada suami. Semoga istri-istri kita dijadikan istri yang saleh.